Bismillah. Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan pelajari tentang tools dasar Blender. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu Blender. Blender adalah perangkat lunak open source, yakni gratis, yang digunakan untuk pembuatan 3D. Jadi seperti film, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D, dan lain-lain. Dan sampai video game juga. Jadi kita bisa menggunakan Blender ini untuk membuat film, CGI, animasi, dan juga objek 3D seperti itu. Oke, kita masuk ke aplikasinya sekarang. Saat kita membuka aplikasi, pertama-tama yang akan ditampilkan oleh Blender adalah splash screen. Ini adalah splash screen. Splash screen biasanya menampilkan informasi terkait tentang versi. Nah, ini dia versinya. Versi dari Blender yang kalian gunakan. Dan juga terdapat beberapa menu seperti recent file. Recent file adalah file yang terakhir kalian buka. Ada lagi new file. New file adalah alternatif jikalau kalian ingin membuat file baru. Di Blender ada 5 jenis menu yang bisa kita gunakan atau workshop yang bisa kita gunakan untuk membuat sesuai dengan fungsi yang tersendiri. Pertama di sini ada general. General itu adalah workshop atau tempat untuk kita membuat 3D, aset 3D pada biasanya. Dan kebanyakan 3D designer menggunakan ini. List yang kedua ada 2D animation. Jadi di Blender tidak hanya kita bisa membuat 3D objek, tapi kita juga bisa membuat 3D dua dimensi animasi atau animasi 2 dimensi. Lalu selanjutnya ada lagi sculpting. Sculpting ini gunanya kita untuk memahat atau membuat objek dengan cara memahat. Kedua ada visual effects. Yang keempat ada visual effect. Yang kelima ada video editing. Nah, seperti ini. Di bawahnya di sini ada open ini untuk membuka file yang kita simpan. Ada discovery last session. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya lagi. Setelah splash screen kita tutup, maka di sini kita akan ditampilkan 3D view. 3D view itu apa? Ini. Kotak ini atau tempat ini namanya adalah 3D view. Ini yang menampilkan ini seperti ini kamera, ada cahaya, ada kubus. Ini namanya 3D view. Cara menggerakkan 3D view ini, pertama kita bisa mengeklik scroll. Kita tekan scroll, kita tahan, kita gerakkan. Nah, seperti ini. Maka kamera atau 3D view ini akan memutari titik tengah dari kamera kita atau tampilan kita. Di sini tampilannya adalah ini ya. Lalu cara kedua, kita bisa klik scroll, tahan scroll dengan sambil menahan shift. Jadi seperti ini. Nah, ini scroll doang, tahan scroll, ini shift sama shift. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan shift, kita bisa menggeser di tengahnya. Yang bisa dibilang di sini nggak kelihatan ini. Nah. Lalu cara yang ketiga adalah kita scroll ke depan untuk zoom in seperti ini. Nah, kalau scroll belakang zoom out. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk 3D view-nya.
atau navigasinya, navigasi 3D view-nya. Oke, setelah itu di Blender ini ada juga yang namanya parameter. Yang ini, seperti pada aplikasi-aplikasi desain lainnya, Blender juga memiliki parameter di atas ini. Di sini ada file, untuk memilih file, untuk opsi tentang file atau option. Nah, ada edit, ada render untuk kita merender 3D objeknya, ada Windows, ada help. Seperti itu. Layaknya aplikasi desain lainnya. Setelah itu di sini ada lagi namanya tools Blender. Nah, ini ada slidesbox. Kalau di aplikasi desain namanya cursor. Ada ya, ini ada 3D cursor. Kalau sini ini yang ini cursor ini slidesbox ini gunanya untuk memilih objek. Contoh ya, kita klik ini terus kita ingin memilih kamera ini kamera ya, kita yang ini. Nah, kita klik, nah, maka akan terseleksi atau terpilih. Kita klik yang ini kubusnya, nah, kita klik ini. Oke, untuk 3D cursor ini gunanya banyak. Salah satu kegunaannya untuk memindahkan titik tengah dari objek. Contoh kita gerakan seperti ini. Nah, kalau kita klik objek sini akan ada titik ulin seperti ini. Ini adalah titik tengah dari objek atau sumbu tengah. Nanti berpengaruh di rotasi dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas sekilas saja. Ada move. Gunanya move di sini untuk menggerakkan objek atau memindahkan objek. Di sini kalau kita pilih objek, maka akan muncul panah-panah seperti ini. Ini panah-panah apa? Panah-panahnya di sini ini adalah panah berdasarkan titik sumbu X, Y, dan Z. Kalau kalian masih bingung, di sini ada panduannya atau sekilas penglihatannya. Di sini untuk yang ke atas, yang biru ke atas ini sumbu Z. Untuk yang merah ini sumbu X. Dan yang hijau ini adalah sumbu Y. Kalau kita tahan yang biru ke atas, maka objek akan naik ke atas. Seperti ini. Kalau yang merah, maka ke sumbu X. Dan hijau ke sumbu Y. Seperti itu. Dan kalau kita klik yang ini, maka akan berpindah bebas atau tidak ada patokannya seperti ini. Atau bisa dibilang berdasarkan 2 titik. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut, di sini ada tools untuk rotasi atau rotation. Seperti namanya, tools ini digunakan untuk merotasi sebuah objek. Seperti yang memindahkan tadi, ini sesuai dengan sumbu dari Blender ini. Kalau merah ini sumbu X, kalau hijau ini sumbu Y, kalau yang biru ini berdasarkan sumbu Z. Kita Ctrl Z, kembalikan lagi. Setelah itu tool selanjutnya ada tool scale. Tool scale ini gunanya untuk men-scale atau membesarkan skala dari objek. Seperti halnya tadi, sesuai sumbu yang ada. Sumbu Z kita besarkan ke atas, sumbu Y kita besarkan ke sini, ke samping, sesuai dengan sumbu Y. Kalau X sesuai dengan sumbu X. Bawahnya menu selanjutnya adalah transform. Ini adalah gabungan dari semua yang ada di sini, dari move, rotasi, dan scale. Jadi kita bisa menggerakkan seperti ini, kita bisa membesarkan skala seperti ini, kita bisa merotasi seperti ini. Next, di bawahnya ada bahasanya annotate atau pensil, atau bisa dibilang juga untuk menandai seperti ini. Nah, di sini ada lagi
untuk mengukur ketinggian dan lain-lain seperti ini. Di sini ada menambahkan kubus. Kita klik tahan seperti ini. Di Blender menu tidak hanya satu, tapi ada banyak. Kita bisa lihat untuk menu-menunya ada di sini. Object mode. Kita kembalikan ke cursor dulu. Nah, di object mode ini ada sekitar 6 menu. Dan setiap objek yang kalian pilih akan berbeda-beda. Seperti itu. Kita coba di sini dulu, kita akan bahas sekilas. Object mode ini untuk memindahkan atau menggerakkan objek. Kalau edit mode ini lebih khusus untuk mengedit atau merubah sebuah objek seperti ini. Nah, kalau sculpting ini untuk memahat. Kalau vertex paint, nah, seperti ini. Ini wake paint. Ini texture paint. Oke, selanjutnya kita berpindah ke sini. Di sini ada yang namanya outline. Outline, kalau dalam sini ada outliner sih, nah, outliner. Kalau dalam aplikasi desain lainnya, ini bisa dibilang seperti layer. Sekilasnya seperti layer. Nah, di sini ada cube yang ini, ada kamera, yang ini ada lighting di sini. Oke. Dan fungsinya sekilas seperti aplikasi desain lainnya. Sini kita bisa membuat grup layer, kita bisa menaikkan atau menurunkan atau menambahkan grup layernya lagi, atau sini namanya collection. Terus sebenarnya banyak fungsinya. Kita lanjut aja, kita bahas sekilas saja. Di sini ada lagi namanya properties di bawahnya outliner ini. Nah, properties ini gunanya untuk merubah atau melihat properties, atau bisa dibilang panel yang berisikan berbagai macam perintah untuk sebuah objek, dan kita bisa melihat sana perintah apa aja yang hidup. Contoh ya, kita klik objek kubus ini. Nah, di sini ada banyak sekali menu. Mulai dari sini aja ya. Ini ada objek, kita bisa merubah-rubah objeknya. Ada modifier seperti ini. Ada particles, basic, constraint, data, material untuk merubah warna, dan ada lagi tekstur. Dan jikalau kita pilih yang kamera ini, maka akan beda lagi. Contoh, nah seperti ini. Di sini ada objek seperti tadi. Bedanya ini khusus untuk kamera. Di sini ada basic, ada constraint, ada data, ada tekstur seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas yang ini. Ini jika kita pindah-pindah atau ganti objek, maka kan sama saja. Yang berpindah hanya ini berubah. Dan kalau kita buka, di sini ada tools. Ini kita lewati aja. Ada render. Menu render ini kita bisa memilih dua tipe render. Yang pertama itu ada Eevee. Render untuk Eevee itu adalah render engine yang bisa dibilang versi light dari Cycle. Jadi tampilan Eevee itu relatif lebih ringan dan lebih cepat untuk memproses renderingnya dibandingkan Cycle. Dan untuk kualitasnya, Cycle lebih unggul, dikarenakan jikalau ingin membuat yang lebih realistis, maka kalian bisa menggunakan Cycles. Kalau Cycles merupakan mesin render atau alat render yang bisa dibilang terbaik di Blender ini. Jadi dengan menggunakan Cycles kita bisa membuat
objek serealistis mungkin. Kita contohkan ya. Untuk EV itu seperti ini. Untuk EV seperti ini. Bisa dibilang di sini untuk shadingnya, realistisnya kita kurang dapat. Kalau kita ganti ke cycles, jadi seperti ini. Nah, proses akan jadi lebih lama, akan tapi hasilnya lebih realistis. Seperti ini. Oke. Selanjutnya ada di sini ada namanya timeline. Gunanya timeline apa? Timeline gunanya untuk biasanya digunakan dalam pembuatan animasi. Jadi kita bisa membuat animasi dari ini. Di sini ada play, ada menu play. Ini ya. Ini gunanya untuk memulai animasi. Terus di sini ada menunjuk frame, kita sudah sampai frame berapa. Dan di sini ada lagi tentang start. Nah, start ini kita bisa atur kita ingin mulai dari frame berapa sampai frame berapa. Seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi untuk menu Blender ini ya. Untuk lebih mudahnya kita akan belajar sambil praktek. Jadi kita akan mengenal menu-menu Blender atau tools Blender dari praktek langsung. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.